Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Halilul Ahmad, NPM 14630075. Saya dari kelas 5I reguler malam. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi MK. Nah, apa itu materi MK? MK itu adalah interaksi manusia dan komputer. Ialah disiplin ilmu yang mempelajari suatu hubungan antara manusia serta komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, serta implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Nah, dalam lingkup MK, interaksi adalah komunikasi antar user dengan komputer secara langsung maupun tidak langsung, di mana komunikasi langsung melibatkan dialog dengan umpan balik, feedback, dan kontrol selama pelaksanaan tugas atau kerja, sedangkan kalau komunikasi tidak langsung dapat berupa background proses atau proses batch. User atau manusia adalah manusia individu, manusia yang berkelompok dalam bekerja sama atau sekumpulan manusia dalam suatu organisasi yang menghadapi sebagian dari tugas atau proses dan berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan menggunakan teknologi dan komputer. Adalah teknologi dalam skop sampai sistem komputer besar, sistem pengontrolan proses atau sistem embedded yang dapat mencakup komponen non-komponen termasuk orang. Nah, itu adalah pengertian tentang MK atau interaksi manusia dan komputer. Nah, di sini saya ingin menyimpulkan tentang MK, yaitu kesimpulannya dari MK adalah suatu sistem interaksi atau interface yang secara artistik baik dan mampu memenuhi kebutuhan tugas user atau perpaduan seni dan sains secara menyeluruh. Nah, mekanisme interaksi antara user dengan paket word processing yang banyak digunakan, umumnya berbasis menu dan dikelompokkan untuk mereplikasikan fungsi yang dilakukan submenu tersebut. MK melibatkan desain, implementasi, dan evaluasi sistem interaksi dan konteks tugas dan pengerjaan user. Nah, itu adalah kesimpulan dari MK tersebut. Yang kedua, di situ ada review marketplace atau website. Nah, yaitu sejarah website. Sejarah website pertama kali ditemukan oleh Sir Timothy Zahn, Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Website terhubung dengan jaringan. Tujuan dari dibuatnya website pada saat itu yakni untuk mempermudah tukar-menukar dan memperbaharui informasi kepada sesama peneliti di tempat mereka bekerja. Dengan demikian, pengertian website saat itu masih sebatas tukar-menukar informasi, bukan berarti website secara terminologi. Website dipublikasikan ke publik setelah adanya pengumuman dari CERN pada tanggal 30 April 1993. CERN menyatakan bahwa website dapat digunakan secara gratis oleh semua orang. Pada saat ini pengertian website sudah termasuk ke dalam ranah publik, ya, karena sudah bisa digunakan oleh semua orang dimanapun dan kapanpun. Perkembangan web. Untuk perkembangan web, yaitu sejak ditemukan tahun 1990, web semakin populer dan menjadi layanan internet dengan pengguna terbanyak. Sebagian pengguna internet bahkan mengira kalau web
adalah satu-satunya layanan internet. Teknologi web pun terus bergulir dari era web 1.0, web 2.0, dan tren menuju web 3.0. Sayangnya, ciri-ciri antara versi web 1.0 sampai 3.0 tidak ada kata sepakat antar para pakar. Namun demikian bukan berarti kita tidak tahu polanya. Untuk yang ketiga yaitu proses interaksi terhadap website. Secara umum, pengguna akan mengakses suatu website berupa URL melalui web browser, kemudian web browser tersebut mengirimkan permintaan HTTP request kepada web server melalui TCP atau IP, sehingga web server akan memberikan web files yang diminta. Di samping itu, web files yang telah diberikan tersebut tidak langsung ditampilkan, akan tetapi melalui proses pemberian respon kembali kepada web browser. Setelah melalui proses tersebut, web browser akan mengirimkan tampilan kepada pengguna. Agar lebih sederhana, cara kerja web adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu cara kerjanya itu web akan menyimpan informasi dalam bentuk dokumen berupa halaman-halaman web atau yang sering disebut sebagai webpack. Kedua, kemudian web tersebut disimpan dalam komputer server web. Yang ketiga, sedangkan di pihak pengguna ada komputer yang bertindak sebagai komputer selain yang berfungsi untuk membaca halaman web yang ada di browser. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, setelah itu browser membaca halaman web yang ada di server web. Itu adalah proses interaksi terhadap website. Yang keempat itu ada kecepatan akses website dari komputer atau mobile desktop kita, yaitu tes kecepatannya adalah tes kecepatan akses website dengan tool dari Google. Google baru saja merilis sebuah tool yang dapat melakukan pengecekan terhadap performa kecepatan akses website Anda secara mobile. Pada tool tersebut dapat menguji keramahan situs Anda, kecepatan halaman untuk desktop atau mobile. Ada beberapa indikator yang menjadi penilaian pada tool. Di antaranya yaitu yang pertama, mobile friendliness merupakan salah satu pengujian berdasarkan responsif suatu website jika diakses menggunakan smartphone. Hal ini dikarenakan banyak pengguna yang sudah menggunakan internet untuk mengakses ke suatu website melalui ponsel pintar mereka. Seperti pernyataan dari Google, people are 5 times more like to live and mobile site and mobile friendly. Yang kedua yaitu mobile speed. Pengukuran selanjutnya adalah melakukan pengukuran terhadap kecepatan akses untuk website yang diakses melalui mobile. Kita tentunya merasakan jika suatu website mempunyai loading akses website yang sangat lama, maka akan meninggalkan halaman tersebut. Yang tiga yaitu ada desktop speed. Tidak jauh beda dengan pengukuran sebelumnya. Pengukuran dengan indikator kecepatan desktop menjadi penilaian tersendiri untuk suatu website agar dapat diakses dengan cepat.
Salah satu indikator yang menjadi penilaian adalah server load time. Nah, kamu bisa menggunakan hosting atau VPS dari ID CloudHost untuk mendapatkan poin warna hijau pada penilaian tersebut. Dan yang ke Dan yang keempat itu ada kriteria website yang berkualitas. Nah, untuk kriterianya ini bisa kita pilih, yaitu saat ini website menjadi salah satu hal yang terpenting untuk kamu miliki. Website bukan berarti digunakan untuk keperluan bisnis saja, namun juga dapat menjadi sarana komunikasi untuk berinteraksi dengan banyak orang. Tak heran jika sekarang banyak website yang dapat kamu temukan melalui mesin pencari. Dengan begitu, akan banyak kompetitor di luar sana yang memiliki website seperti website orang lain yang dapat kita temui. Oleh karena itu, penting untuk kita memperhatikan beberapa kriteria yang harus kita pilih agar website kita memiliki kualitas yang baik. Nah, dibandingkan website orang lain dan dapat terindeks dengan baik oleh mesin pencarian seperti 4 kriteria yang harus ada pada website. Nah, kriteria tersebut yaitu ada website responsif dan website desain website yang simpel dan mudah digunakan, yaitu kecepatan websitenya. Dan yang terakhir itu ada konten yang menarik dan relevan. Nah, untuk saran dari website untuk saran pengembangan aplikasi kedepannya, untuk sarannya ada 3 hal, yaitu untuk kedepannya aplikasi bisa dikembangkan lagi dalam bentuk mobile agar aplikasi lebih mudah diakses. Yang kedua, aplikasi website dapat dikembangkan lagi dengan penambahan fitur keuangan agar dapat terkoneksi dengan bagian finansial atau pembiayaan sehingga dapat digunakan untuk semua kalangan. Yang ketiga, dalam pengembangan dengan pengembangan aplikasi website kedepannya dapat menggunakan framework. Nah, itu saja untuk kedepannya supaya lebih enak gitu. Nah, sekian dari saya. Itu saja. Kalau ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaklumi, karena di sini saya juga belajar. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.